guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi sosial Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Kita juga izin ke Bang Densu untuk di-up lagi itu untuk memviralkan Pak, gitu kan. Kenapa sekarang viralnya ini jadi masalah nih, gitu kan. Viral nih apa, delik pidananya apa gitu, maksudnya kecuali viral yang negatif. Saya ingin tahu maksud Teknovi itu mengenai dinsos itu apa sih, bahasa itu? Dikarenakan ini ada dugaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, gitu. Kita di sini berjuang mati-matian untuk membantu pengobatan Mas Agus. Saya ke Teknovi dulu. Teknovi, ini status duit saya harus tanya ini karena uang donasi ini penting untuk kemudian perjelas kepada publik di sana. Status uang itu sekarang dalam yayasan tetap sama seperti ketika itu dipindah bukukan. Ya. Kita coba kasih tunjuk. Berdasarkan bukti ini saja. Mutasi per kemarin 14. Coba. Coba ya. Ini bukti mutasi per tanggal 14 kemarin berarti ya. Silakan. Ini mana? Ini Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya. Ini tanggal berapa nih? 14 November. Ini Bang izin. Sebentar kali mungkin ada yang mewakili di sini untuk melihat status uang ini. Ada berapa sekarang jumlahnya? 14 November. Ini Pak. 14 November ya. Ini sehari sebelumnya, sekarang 15 ya. Oke, tanggal 14 1 miliar 370 juta sekian gitu kira-kira ya. Oke, ini jumlah yang serupa, jumlah yang sama. Ketika dipindah bukukan, pindah buku 1,3. 1,3. Pakai ini 5 juta 100. Enggak, 5 juta kurang. Ya 5 juta kurang ya, sekitar segitulah. Iya. Oke. Jadi itu sisanya memang uang yayasan, saldo yayasan. Gitu. Jadi kita pastikan uangnya utuh, Pak. Oke. Ya, dan uangnya tuh bisa dipakai gitu. Kalau begitu sekarang bahas soal mutasi dari segi kami. Oke, silakan Mbak. Silakan. Oke, mau tambahkan lagi? Oke. Tambahan lagi nih terkait chat dari Mbak Elmi pada saat hari Senin 14 Oktober 2024 selesai podcast dari Bang Denny Sumargo. Yang kedua kali ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat, dan beliau di sini menyampaikan intinya ingin menyerahkan donasi ya, sisa donasi tersebut. Boleh dibaca mungkin ya? Oke, sebentar. Ini tanggal? Elmi percaya sama Teknovi yang sangat baik sekali ya, Mas. Coba sebentar ya. Oke. Jadi nggak ada pemaksaan. Ini dari Mbak Elmi. Itu nomor Mbak Elmi. Ini nomor Mbak Elmi nih? Iya, itu nomor Mbak Elmi. Ini nomor Mbak Elmi yang sampai sekarang dipakai? Sampai sekarang dipakai. Ini HP-nya Teknovi? HP aku. Ini kok nggak ada namanya di sini? Enggak, dia memang begitu. Oh, nggak save nomornya. Oke, kita verifikasi aja Mas nomornya. Sebentar. Saya penting ini karena kan katanya komunikasi terjalin, tapi ya nggak di save nomornya begitu kira-kira. Bukan masalah nggak di save. Kemarin kita untuk bukti screenshot, jadi kita sengaja nomornya hapus biar dulu. Jadi di screenshot ada nomornya. Oke. Gitu. Ini sama Sebelumnya Pak nomornya save. Agus. Samakan nomornya dulu. Sama ya. Oke, Sama ya. 0813. Oke. Boleh dibaca chatnya? Oke, saya baca ya. Ini yang tanggal 14. Tanggal 14. Betul, tanggal 14. September. Tanggal 14. September. Setelah pemindah bukuan yang pertama berarti ya. Tanggal 12. Dari Bang Densu, podcast Bang Densu. Podcast Bang Densu itu tanggal 13. Tanggal 13. Itu besokannya. Syutingnya tanggal 13, tayang tanggal 14 yang Bang Densu ya.
Pemindahan bukuan pertama Boleh 12. dibaca ya, Bang? Bentar ya. Oke. Assalamualaikum Tenovi, ini Elmi istri Bang Agus. Mohon maaf ya baru infoin ini dari kemarin Elmi lewat Pak Geri dan Kak Vita ya. Kedepannya semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Tenovi. Elmi percaya Tenovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu. Kalau ada yang kurang dari Elmi, mohon bimbingannya ya. Sekali lagi terima kasih. Ini masuk tanggal 14 September. Oktober nih. Oktober Ya, 14 Oktober. 14 Oktober setelah pemindahan bukuan pertama. Pemindahan bukuan pertama 1 miliar yang disebutkan tadi. Oke, dia akan kasih kembali. Kira-kira begitu ya. Ya, itu pindah buku yang kedua tuh. Oke. Habis itu dia pindahin. Oke. Jadi beliau mengechat, kita komunikasi juga masih sangat baik. Terus bahwa saya menjelaskan saya lagi di luar kota, ada di Makassar, itu boleh dikebawain kok, nggak apa-apa. Oke. Kan saya waktu di viralkan tanggal berapa ingat ya? Oke. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, ya. Oke, ya. Saya Tanya baca. dari apa nih motifnya apa? Mungkin ada tanggapan mengenai ini dari Satu dulu ya. Ya. Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. WA kepada Mbak Elmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Tadi dulu Pak, pelaku Nah, dulu, biar dulu. pelaku Dijelaskan apa aja. nih? Bapak main tuduh aja nih. Pelaku apa Pak? Bapak kan jubir ya Bukan Pak? yang pelaku itu mengirim WA. Mas, Bapak kan jubir nih. Pelaku. Loh enggak, ini loh saya. Sabar dulu Pak. Sabar. tunggu sebentar. Bapak jangan langsung pelaku nih. Yang melakukan pengiriman WA sebutnya apa? Dugaan Pak. Kan Apa? dulu ya. Mas Tova. Ya, Anda ingin menyampaikan bahwa pengirim pesan itu adalah Tenovi. Oke, pengirim pesan. Oke. Ya, gunakan bahasa pengirim pesan aja. Oke, Supaya pengirim lebih pesan terang. itu yang Ya. berbunyi seperti itu, motifnya apa coba? Kalau bukan, mohon maaf, dalam LP itu disebut pemerasan, laporan pemerasan. Oh, pemerasan apanya Pak? Itu nggak ada pemerasan, itu kan mutasi Pak. Mutasi apa yang diperas? Bukan, saya tanya dulu. Motif bunyi kiriman WA tadi, kalau hari ini tidak, Iya paham, saya paham. Itu dijelasin mutasi. nanti Itu, satu Pak, biar ya. jelas, satu-satu Oke. Pak. Bukan uang tapi mutasi. Coba Novi aja dulu. Oke, nggak Novi. apa-apa. Ya. Oke, nggak apa-apa, oke. Apa-apa. Jadi Sebentar, gini, Pak. sebentar saya cut sebentar. Maaf sebentar. Ini saya sama Bang Parat juga. Jadi kami diundang di sini sebenarnya mau berdebat atau mau berdamai. Ini siapa? Ya, Siapa kan yang tadi minta ditelepon? penjelasan Bu, makanya mau Ada Bang Farad. jelaskan. Sebentar saya mau bicara sama Bang Farad. Gitu. Bisa? Saya bicara sama Bang Farad. Sebentar. Kok malah Silakan. Saya telepon. Kita kan dapat undangan kan untuk mencari solusi terbaik. Betul. Ya. Aman-aman. Nah, begini Pak, ini kan memang persoalan yang semakin pelik karena makin banyak orang yang bicara gitu. Ya, Kira-kira. betul. Karena kita harus bangun komunikasi dari awal kita kembali mencari benang kusut kalau hanya yang sudah berdebat, turun. kami meninggalkan forum ini karena kan katanya mau damai. Bentar. Maaf ya. Ini teman Bang Farhat, ini Abraham Silaban, Bang. Coba saya bicara sama Mustafa dong, Mustafa. Bang, sebentar. Bang, sebetulnya gini Bang. Kita itu berharap Ini siapa ini? ini dengan Abraham Silaban, Bang. Abraham Silaban. Saya moderatornya, Bang. Abang tahu kan saya duduk di sini. Bang Abraham, tadi saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada itikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami, sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja, tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus itu sudah selesai persoalannya kan gitu. Tunggu dulu. Tolong Bang Abraham baca surat saya itu poin 5. Poin 5 itu jelas mengatakan bahwa kalau memang ada itikat baik ya, dan catatan ini teman saya mungkin tidak menguasai, itu bukan diserah karena ketakutan masuk TV dipublish, diposting itu, makanya mereka ngomong ya ambil aja uangnya gitu. Ya itulah pemerasannya, ya ditakut-takutin, akan dipiralkan, akan dilaporkan ke Dinsos. Sudahlah, nggak usah berdebat di situ. Sekarang kalau Novi punya niat baik, mau apa? Kalau misalnya hanya ngomong begini ya kita pulang. Tapi kalau mau ngomong ke situ ya kan masih bisa kita ketemu besok, bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya, kan bisa. Ini Bang, Nah, ini Bang. Kita kan sudah sama-sama tahu ada undangan untuk acara ini. Abang juga kan sudah mengirim utusan ke sini. Kita tahu juga memang ada terjadwal agenda pemeriksaan dari Agus di sini. Dan sesungguhnya terus terang nih, saya juga mau duduk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini gitu, termasuk
Bang FA yang saya dengar mau datang sini. Nah, sekarang ini Bang. Kita setuju. Sekarang itu sama nilainya Mustafa. Maksudnya ada di surat saya, tolong Bang Abraham baca. Kan saya memang sebenarnya kita mau mundur, tunggu waktu, atur waktu lagi. Tapi apabila ada itikat baik, ada wangi-wangi kebaikan dan perdamaian, nah silakan, itu mereka ada punya kewenangan gitu. Jadi jangan lagi mengadili, jangan lagi mau berdebat. Nanti kalau berdebat saya berdebatnya karena saya menguasai persoalan gitu. Justru di situ Abang kita tunggu di sini. Lihat, ini mau damai, ya udah. Justru di situ Bang, apa-apa. Punya kewenangan di Justru di situ Bang, komunikasinya kan kunci. Jadi kita tunggu Abang di sini. Saya tahu tadi Abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu Bang Farad? Supaya kita juga menghargai itikat baik dari masing-masing pihak di sini Bang. Kalau saya sebenarnya tidak usah ada saya juga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jangan hanya gara-gara Farad bisa damai. Tidak ada saya pun bisa damai. Dan saya memberi kewenangan untuk damai gitu, ya kan? Cuman kan kita kan tadi karena bingung saya laporan Zanbela, ada Yolo mau datang menghajar Zanbela di situ, jadi kisruh semua yang kita dengarkan informasi ini gitu. Nah, oleh karena itu, apabila memang Nopi mau damai, saya nggak usah ya damai kayak gimana, damai atau dia mau nungguin di sana atau mau ngapain, tinggal bicarakan aja bisa kok. Tapi kalau panjang hanya ngomong-ngomong begitu ya buat apa gitu. Iya namanya bicara ini kan buru-buru karena kita operasi tetap jalan terus tanpa uang itu gitu Bang Abraham. Ya, ini kan tayang di nama podcastnya kan curhat nih Bang, curahan hati nih, artinya bicara dari hati ke hati nih Bang. Saya nggak tahu tuh, hati itu nggak bisa diwakili masalahnya Bang. Makanya gini, saya berharap sih terus terang nih, Agus Salim ada di sini Bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan kesini nggak kira-kira Bang? Kalau Novi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak saling hujat, hentikan semua hujatan-hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Novi dengan Denis Sumargo. Tapi kalau masih ngomong begini-begini, jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka. Gini deh, Agus sendiri abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa Bang? Kalau dipermalukan, tapi kalau misalnya enggak bakal ada yang mempermalukan Bang di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan di sini. Memang yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa berpegangan tangan kembali. Paling minta pending berapa ini hanya gara-gara bola aja, agak ramai jalanan, saya bisa utamakan atau sama-sama kita datang ke rumahnya Agus malam ini pun selesai. Selesai. Iya. Mau maju Mas, jadi pembicara sini. Ya. Sini aja saya. Kita tuh gak jahat sama Novi. Jenderal sini, ya udah teriak di situ. Malu-malu ini di TikToknya pun masih ngejek Zanbela walaupun tidak menyebut namanya, masih ngejek orang nggak sekolah. Berubahlah. Kamu itu adalah gini deh. Gini. Bukan maki-maki manusia. Oke. Nanti saya akan kasih nih ya tanggapan dari pihak Tenovi ya. Tapi gini, Abang datang ke sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin nih. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu kira-kira. Dia ini mendatangi mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat Bang. Ini kan Tenovi terakhir kapan ketemu Mas Agus? Fisik. Kapan itu? Tanggal berapa? Pas tanggal berapa ya? Tanggal 11 mungkin. Tanggal 11. Oke. Aku antar dia ke Rapli dengan Lina itu dia tahu menyelesaikan kok. Saya mengatakan kalau kalian dipermalukan, kalian dibully orang gara-gara mereka saling begini, mending tinggalkan. Tapi kalau memang mau damai, jangan persulit gitu. Kalau udah pasti, Bang, aja kita damai. Saya paksakan Agus yuk kita datang nih. Di forum Gedung Juang 45 ini, di Menteng ini Bang Farad sebentar. Di forum ini, ya dimatiin. Saya mau bilang di forum ini nggak ada yang dipermalukan ya, dan saya nggak mau ada orang yang saling permalukan di tempat ini ya. Jadi kita juga saling menjaga dan menghormati harkat dan martabat orang di tempat ini ya. Jadi itu juga alasan saya mau duduk di tempat ini gitu. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi karena itu tadi sudah panjang lebar. Silakan Tenovi. Oke, izin menjawab perihal yang tadi bahwa pada saat saya menchat itu bukan untuk pemindahan uang.
bukan untuk pemindahan uang, saya tegaskan, saya ada buktinya semua. Hanya untuk meminta mutasi yang diduga disalahgunakan. Melihat maksudnya melihat mutasi? Iya, melihat mutasi. Biar dijawab. Oke. Jadi bukan memindah ya, melihat mutasi aja ya. Melihat mutasi. Sip, jawab. Terima kasih. Maaf saya agak kredit sebentar. Jadi begini, pada saat Mbak Novi meminta mutasi dan memang dianggap dari saudara Elmi dan saudara Agus mutasi. Dan pada saat hari itu mereka dari rumah sakit langsung ya menuju Bank BCA Pondok apa itu ya? Apa itu? Biar dulu. Ya itu ya maksudnya cek mutasi kan ya. Nah, jadi saudara Elmi dan saudara Agus datang ke bank tersebut. Di sana tiba-tiba saudara Agus ini kaget. Mereka pikir hanya cek mutasi, tapi ternyata langsung dipindahkan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan. Nah, disitulah Agus sempat bertanya katanya, kok begini ya? Padahal kan ini tidak boleh, kata si Agus. Ada pertanyaan seperti itu. Saudara Agus bilang ke kami seperti itu. Dia pun sebenarnya menolak hari itu. Kenapa kok katanya cuma cek mutasi, tiba-tiba dia langsung pindah rekening. Dan pada saat nyampe ke sana itu tuh dia sudah dapat nomor antrian, sudah dipesankan duluan ya. Nah, disitulah dia agak kaget dan di situ juga dia tidak memakai tanda tangan, katanya cap jempol. Tanda tangan juga Bu. Nah, itulah makanya dari situlah kami sebagai kuasa hukum melihat ini ada tindak pidana yang tidak baik begitu loh. Pemindahan dari dana pribadi ya dugaan dana pribadi masuk ke yayasan dan disertai dengan ancaman. Kalau menurut Mbak Novi ancaman kan saya cuma ngomong dinsos. Mungkin kalau menurut buat kita orang awam mungkin dinsos mah biasa. Cuma buat Agus seperti ancaman ya, apalagi pada saat itu memang dia sedang butuh dan sedang memang keadaannya tidak baik dan di situ mengatakan kalau kamu tidak cek mutasi segera kamu akan saya laporkan ke dinsos atau saya viralkan. Menurut saya viralkan itu di situ bukan viralkan dalam hal positif ya, tapi dalam hal negatif. Kok ikut bicara dulu? Sebentar Bapak Pak sini aja Bapak. Nanti sebentar ya Pak. Bapak sini aja Pak. Sebelumnya Bapak ya. Tolong menghargai Pak yang sedang berbicara di depan ya Pak ya. Kami dapat undangan bukan mau ribut. Oke. Kesini aja Pak, sini jelas. Hanya untuk mendamaikan sesuai dengan surat undangan. Kalau bicara sini Pak, jangan malu-malu. Sini Pak. Tunggu. Sudah. Jangan malu-malu. Tenang. Kasih mic dia. Maka kami ini akan keluar dari sini. Kami akan keluar. Kita akan mencari titik terang Pak ya. Pak Punten bisa. Bukan mau ribut ya Pak ya. Tunggu sebentar. Bapak dari mana Bapak? Bapak dari mana coba diinstruksi sini? Sini Pak. Kalau misalnya nggak punya kepentingan, saya minta ya. Sini. Saya minta di tempat ini nggak punya kepentingan keluar. Ya. Kalau misalnya dianggap mengganggu forum ini ya. Tolong kasih kesempatan bicara dulu, kita selesaikan dulu ya. Tunggu. Sebentar. Saya di sini kan ibu-ibu gitu, jangan diserang. Bentar. Saya bukan orang hebat Bapak. Oke, kita pertegas dulu aturan mainnya di tempat ini ya. Harap tenang, boleh tepuk tangan dulu dah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, tepuk tangan boleh ya. Sini Mbak. Sekali lagi ada suara luar kita buka. Ini luar biasa ini karena sekali lagi sebentar. Saya harus kasih tahu aturan main dulu di sini. Karena jangan sampai ada orang menyela percakapan yang dianggap nggak sopan, kemudian ini mencederai orang, hak orang yang lagi bicara di sini, gitu ya Pak ya. Jadi ada aturan main di tempat ini. Oke. Jadi mohon menghargai. Nanti saya akan kasih kesempatan. Mungkin kalau misalnya nanti ada panitia yang kasih kesempatan bagi saya untuk buka pertanyaan, silakan saya. Tapi harapan saya sih ya nggak usah lah ya, karena takutnya nanti memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi selesaikan saja, silakan Mbak. Jadi paham ya aturan mainnya ya, semua ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya agak itu juga tadi ya, kok saya langsung diteriakan gitu. Jadi di sini kan kami datang dengan undangan dari pihak Mbak Novi, surat undangannya kan kamu terima dengan baik. Ya begitu ya Kodensu, selamat datang, maaf telat datang. Jadi bukan kami kesini mau cari ribut, bukan. Sekali lagi dari ketua kami pun Bang Parhatun bilang kita mau mencari solusi.
untuk Agus. Ya. Jadi kembali lagi ke Mbak Nopi pun mungkin saya yakin nggak mau berdebat lagi. Jadi untuk para pendukung Mbak Nopi terhormat, toh yang junjungannya aja kok diam saja, baik-baik saja. Jadi kita ayolah kita kalau emang benar mau mengajak kami berdamai, sesuaikan dengan surat undangan di sini, berdamai mencari solusi terbaik. Begitu ya Bapak. Boleh tepuk tangan untuk kita ya, cari solusi terbaik ya. Kalaupun saya ada salah nanti diklarifikasi dari sana. Gitu. Terima kasih. Langsung saja ya, langsung saja kita ke intinya ya. Saya pikir tadi lah nggak apa-apa dibuka dengan percakapan masing-masing, pandangan masing-masing. Langsung saja deh, gini. Saya to the point ya. Om Brian, Om Gary, Tenovi. Selaku pengundang dalam hal ini, saya juga diundang di sini sebagai moderator dari surat kuasanya dari Om Brian juga dan pihak mengetahui juga dari pihaknya Agus Salim. Maunya apa sekarang? Baik. Maunya apa sekarang? Karena ini kan sudah berproses di penegak hukum, di proses hukum. Kita udah tahu permintaannya dari kubu Mas Agus Salim. Sekarang apa solusi yang ditawarkan dari pihak Tenovi dan Rumah Peduli Yayasan Kemanusiaan? Izin Pak, Mas, untuk supaya clear, boleh nggak dijelasin dulu yang tadi supaya nggak gantung? Silakan. Gitu. Terkait yang tadi diberikan statementnya itu saya pastikan itu tidak benar. Soal pengancaman diviralkan untuk pemindahan uang itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada motif untuk mengancam Agus. Ini ada bukti chatnya. Saya hanya. Ini kita keberatan kalau misalnya memang masih berdebat karena kan udah disampaikan. Sebentar ini kita menjawab. Nggak apa-apa. Sebelum ke sana. Tadi kan ibu bicara kita nggak ada yang potong Pak. Sebentar Bang, kan kalau bicara kita saling ngobrol masing-masing. Sekarang kalau dingin kita ngobrol. Saya kasih penjelasan dulu Pak. Terbaik ya. Tadi ibu bicara kita nggak potong-potong Pak. Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Iya, saya punya hak untuk menjelaskan sebenarnya. Kesembuhan Agus. Bersabar sebentar, kita akan sampai ke sana Pak. Oke, silakan. Jadi itu tidak benar untuk kayak ada pemerasan atau pemaksaan untuk pindah rekening gitu. Dan jelas di bank pun kita ada fotonya, ada videonya bahwa Mas Agus menjalani SOP sesuai dengan ketentuan bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat bilang saya akan viralkan, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi. Ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya, gitu. Hanya itu penjelasan saya dan saya pastikan saya hanya menjalankan mutasinya aja. Itu. Mengenai pemindahan bukuan, Anda mau katakan bahwa ini atas kesadaran dari Agus sendiri, maksud Anda? Sudah direncanakan. Mana mungkin sudah direncanakan. Jadi apa Mas Gary yang kan tadi kan disebutkan dalam chat itu, saya juga lihat chat itu untuk melihat mutasi, memang bukan untuk memindah bukukan. Tapi mengenai pemindah bukuan beda ya. Ada story yang terputus. Tapi sudah kita cukup ketahuan. Dari ributnya udah ketahuan. Langsung saja ke solusi ya. Boleh langsung ke solusi? Boleh langsung penawaran solusi? Jadi kasihan kalau kita suruh cross check. Itu hanya sebatas agar merefresh saja sebetulnya, bukan menjadi topik dari pembicaraan dan undangan kamu hari ini.